Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, dari kelas bisnis di Indonesia, dari dosen pembimbing Bu Tika atau Bu Istiakara ya teman-teman. Di sini akan mempresentasikan tentang BMC, Business Model Canvas, yang proyek kita itu berjudul Sayur Universal atau yang nanti akan disingkat menjadi Sayuni. Nah, di sini tuh sayur universal dari segala penjuru untuk kamu. Jadi kita mau membawakan berbagai macam sayur dan buah dari segala penjuru dunia hanya untuk kamu sebagai konsumen kami. Di sini anggotanya ada Syafira Tasya Fihasti 1831178, ada Manda Indurasmi 1831199, ada Listiana Kurnia Dewi 1831129, ada saya sendiri Mumtaz Muhammad Zulfa 183111490, dan terakhir ada Dika Pasa Arizona 183111497. Langsung saja kita masuk ke materi dalam BNC pertama, yaitu Customer Segment. Silakan untuk Manda. Oke teman-teman, yang pertama di sini adalah customer segment ya teman-teman. Jadi customer segment kami ini adalah konsumen Indonesia yang cenderung lebih paham terhadap teknologi karena di sini kami menggunakan aplikasi dalam metode pemesanan ya, yaitu Sayuni. Ya, jadi sebuah aplikasi yang bisa di-download di smartphone, tablet, seperti itu ya. Lalu juga konsumen yang kami sasar ini adalah konsumen menengah ke atas karena produk yang kami berikan adalah produk premium dan produk yang sulit didapatkan di Indonesia, lebih cenderung sulit didapatkan di Indonesia. Lalu kami juga menyasar tidak hanya kepada konsumsi pribadi saja, tapi kami juga menyasar kepada bisnis-bisnis restoran yang mana produk-produk mereka itu adalah makanan-makanan dengan sayur dan buah premium seperti itu. Next. Oke, dari segmen konsumen yang sudah dijelaskan oleh Manda tadi, di sini kita mau menjalin hubungan dengan konsumen bisnis kami Sayuni ini dengan para konsumen ini. Ada empat program besar yang bakal kita jalankan untuk membangun hubungan dengan konsumen ini. Langsung saja. Yang pertama itu ada pemberian diskon di awal pembukaan aplikasi. Nah, di sini itu karena tadi kita itu berbasis online ya, dari aplikasi lewat smartphone gitu teman-teman. Di sini tuh kita mau pakai aplikasi belanja sayur online. Nah, di awal pembukaan programnya ini bisa pakai Android ataupun iOS, itu bisa di-download nantinya, dan di sini kita bakal memberikan big sale sebesar 15%. Jadi katakanlah biasanya teman-teman beli kentang 10.000 itu hanya dapat beberapa on saja, di kami itu bisa lebih banyak karena masih adanya diskon pembukaan. Nah, dari sini juga karena adanya diskon ini, pasti teman-teman maupun ibu-ibu nih kan suka belanja. Nah, mereka pasti secara tidak langsung akan memasarkan aplikasi Sayuni ini secara getok tular atau bahasa Inggrisnya word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut gitu teman-teman. Dan ini harapannya bisa membangun channel dari Sayuni ini sendiri. Yang kedua ini ada promo Senin Kamis. Jadi setiap hari Senin dan juga Kamis ini kita akan memberikan diskon sebesar 10%. Gunanya untuk apa sih? Nah, jadi bentuk promo pada hari Senin dan Kamis ini sebagai bentuk support Sayur Universal kepada orang yang sudah menjalankan puasa sunnah untuk menyediakan hidangan sehat dari Sayuni. Nah, benar banget nih, karena Sayuni ini berbasis dari sayur dan juga buah dari segala penjuru dunia tadi. Dengan adanya Sayuni ini diharapkan orang-orang yang sudah berpuasa seharian itu mendapatkan kembali semangatnya dan juga tubuhnya itu semakin fit dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang berasal dari Sayuni ini, karena kita memberikan kualitas dan juga ketepatan dalam pemberian sayurnya. Selanjutnya yang ketiga ini ada promo event besar. Salah satunya ada World Food Day atau di bahasa Indonesia itu Hari Pangan Sedunia yang bertepatan 16 Oktober. Nah, jadi Hari Pangan Sedunia ini sebagai bentuk bahwa Sayuni ini berbisnis dalam bidang sayur dan buah, yaitu pangan. Nah, di sini Sayuni turut andil dalam memeriahkan event besar 16 Oktober dengan memberikan program-program yang menarik kepada konsumen, sehingga konsumen lebih banyak akan berhubungan dengan Sayuni ini.
Dan yang terakhir di sini ada kuis berhadiah di media sosial Sayur Universal atau Sayuni. Di sini harapannya itu dengan adanya kuis berhadiah promo menarik, katakanlah seperti di Instagram kita membuat kuis ada di Instagram Story dan dari situ memberikan syarat bahwa yang mau ikut kuis itu bisa dengan follow akun Instagram kita dan share ke teman-teman minimal tag 3 orang. Dari situ akan menjalin hubungan dengan konsumen dan memperbanyak brand awareness dari Sayuni ini kepada pasar. Selanjutnya di sini ada channel. Jadi channel ini itu bagaimana Sayuni ini dapat berkomunikasi atau mencapai customer-nya dalam memberikan nilai yang ada di Sayur Universal. Pertama ini ada aplikasi smartphone. Jadi teman-teman nih kalau mau pesen Sayuni, mau pesen itu bisa langsung dari WA. Seperti ada di gambar, pesanan langsung terkirim dari WA-mu. Nah, jadi bisa pesan dari situ ataupun langsung dari aplikasi Sayuni dan juga dari berbagai kanal yang lain. Jadi multi platform karena sekarang sudah zamannya omni channel, teman-teman. Dan selanjutnya yang kedua, ini ada media sosial Sayuni. Di sini sebagai tempat lebih ke arah edukasinya tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengkonsumsi sayur dan buah ini baik untuk kesehatan dan juga sebagai bentuk dukungan kepada pangan Indonesia gitu. Dan yang ketiga ini ada website sayuni.com karena kita bekerja sama tidak hanya secara domestik atau di Indonesia saja, tapi kita bekerja sama dengan importer luar negeri dan dengan pihak-pihak lain. Nah, di sini kita membentuk website yang mana ini menjadi fundamental yang kuat untuk sayur universal kita. Dan yang terakhir endorsement ini bagus sekali untuk mengiklankan Sayuni dan juga mengajak konsumen untuk mau mencoba berbelanja di Sayur Universal. Mengapa? Karena contohlah endorsement dari Sayuni adalah Deddy Corbuzier, dan Deddy Corbuzier itu teman-teman bisa tahu dia berotot, hidupnya sehat, dan dia cocok sekali menjadi role model yang suka memakan sayur dan buah, sehingga orang-orang akan terinfluence dan tertarik untuk memakan sayur dan buah dari Sayur Universal ini. Mungkin kira-kira begitu dari channel. Selanjutnya value proposition. Oke, selanjutnya adalah value proposition. Jadi di value proposition ini yang kami tawarkan itu adalah kami dapat memberikan kualitas sayur dan buah yang sangat baik untuk konsumen kami. Jadi kalau di fotonya segar, kami pasti ngirimnya segar seperti itu. Selain itu juga kami memberikan produk yang akurat atau sesuai dengan yang terpampang di dalam aplikasi Instagram ataupun foto-foto yang kami share seperti itu. Jadi tidak akan ada perbedaan antara foto dan juga produk, jadi akurat, pasti akuratnya. Lalu selain itu juga kami menawarkan nilai lain yaitu keamanan, kecepatan, dan kepercayaan, terpercaya ya dalam distribusi dan pengiriman produk kami. Lalu kami juga menyediakan berbagai sayur dan buah dari berbagai negara yang cenderung sulit didapatkan di Indonesia sendiri. Oke, next. Selanjutnya adalah key activities. Jadi di key activities Sayuni ini tuh ada 4. Yang pertama adalah distribution, yang kedua pengawasan kualitas, riset produk yang berkualitas, dan marketing. Yang pertama yaitu distribution. Bisnis Sayuni ini melakukan pendistribusian produk sayur dan buah dari lokal maupun internasional. Untuk produk lokal, kami mendapatkan produk berkualitas dengan bekerja sama dengan petani di berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk produk internasional, kami melakukan impor produk dari importir sayur dan buah di luar negeri. Dari produsen tersebut, lalu kami mengirimkan produk ke gudang kami. Yang kedua yaitu adalah pengawasan kualitas, di mana setelah buah dan sayur dikirim dari produsen atau partner bisnis ke gudang, lalu dilakukan pengecekan terhadap kualitas dari buah dan sayur oleh pegawai quality control sebelum buah dan sayur dikemas dan kemudian dikirimkan kepada konsumen. Lalu yang ketiga yaitu riset sayur dan buah yang berkualitas, di mana untuk tetap menjaga kualitas dari buah dan sayur yang kami jual, kami selalu melakukan riset. Kami juga selalu melakukan sosialisasi kepada para petani partner untuk tetap menjaga kualitas buah dan sayur dengan standar yang sudah kami miliki. Lalu yang ketiga adalah yang keempat yaitu marketing. Ya,
Marketing ini kami memasarkan dan mengenalkan aplikasi kami dengan menggunakan channels yang kami miliki. Beberapa di antaranya yaitu adalah sosial media, website, dan endorse beberapa public figure seperti gym trainer terkenal ataupun chef. Next. Kemudian adalah key research. Yang pertama yaitu aplikasi iOS dan Android. Sumber daya yang kami miliki berupa aplikasi smartphone untuk melakukan pemesanan produk sayur dan buah. Kami melakukan launching aplikasi Sayuni ini di smartphone yang tidak hanya untuk perangkat Android saja, tetapi juga di iOS. Hal itu dilakukan untuk menjangkau konsumen dengan lebih luas lagi. Lalu yang kedua adalah office dan gudang. Jadi kami memiliki kantor pusat untuk melakukan controlling secara keseluruhan terkait dengan keberlangsungan bisnis. Hal itu dilakukan agar tetap terkondisi dengan baik sesuai dengan rencana. Tidak hanya itu saja, Sayuni ini memiliki gudang yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terakhir yang berkaitan dengan kualitas produk sebelum dikemas dan dikirimkan kepada konsumen. Gudang kami ini pun tidak terlalu besar, karena semua produk yang dikirimkan tidak akan menetap terlalu lama di gudang. Produk yang sudah dicek akan langsung dikemas dan dikirimkan pada konsumen untuk tetap menjaga kesegaran buah dan sayur. Lalu yang ketiga adalah sumber daya manusia. Next. Sumber daya manusia ini terdapat struktur organisasi dari Sayuni. Jadi ada jabatan tertinggi yaitu CEO yang bertugas mengatur dan mengelola perusahaan secara keseluruhan. Lalu di bawahnya itu ada tiga pihak yaitu CMO, CFO, dan COO. CMO ini bertanggung jawab dalam proses pemasaran dan promosi produk kami mulai dari pemasangan iklan, penguatan brand, sales, hingga mengkomunikasikan brand bisnis kepada konsumen melalui sosial media. Lalu yang kedua adalah CFO. CFO ini posisinya bertanggung jawab dalam pengeluaran dan pemasukan finansial bisnis. Lalu yang ketiga adalah COO. COO ini bertanggung jawab pada berjalannya operasional perusahaan sehari-hari mulai dari riset kualitas produk, pengawasan produk, pendistribusian, logistik, dan lain-lain. Lalu di bawah CEO ini ada quality control. Quality control ini secara khusus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan kualitas produk yang berhubungan dengan riset dan pengawasan di gudang dan juga saat sayur dan buah diperoleh dari produsen. Lalu ada teknologi developer. Teknologi developer ini bertanggung jawab dalam mengontrol website dan aplikasi yang digunakan Sayur Universal, mulai dari melakukan pengembangan, memperbaiki error, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada kurir. Kurir ini bertugas dan bertanggung jawab pada proses pengiriman sayur untuk tujuan area yang berdekatan dengan kantor dan gudang. Lalu untuk tujuan yang jauh akan menggunakan ekspedisi partner dari Sayuni. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Tasya. Selanjutnya adalah key partnership. Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, Sayuni bekerja sama dengan beberapa pihak guna menciptakan aktivitas bisnis yang efektif dan efisien dari awal didapatkannya sayur atau buah hingga didistribusikan kepada konsumen. Selain untuk menciptakan aktivitas bisnis yang efektif dan efisien, partnership ini dilakukan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian, baik itu resiko dalam hal konsistensi kualitas produk, resiko pembayaran, dan resiko distribusi. Nah, Sayuni ini bekerja sama dengan beberapa pihak, yakni ada petani lokal, importir buah, e-wallet, dan ekspedisi lokal. Dengan bekerja sama dengan petani lokal, Sayuni ini menghantarkan sayur atau buah dari petani kepada konsumen. Dengan bekerja sama dengan petani lokal, selain untuk mensejahterakan petani lokal, namun juga untuk memastikan kualitas buah dan sayur ini terjamin. Yang kedua, bekerja sama dengan importir buah. Ini untuk memenuhi permintaan buah yang mungkin tidak tumbuh atau tidak tersedia di Indonesia, seperti buah persik yang berasal dari Jepang maupun Korea Selatan. Maka Sayuni ini perlu bekerja sama dengan importir guna mendapatkan pasokan buah yang cukup. Selanjutnya ada e-wallet. Demi mencapai kemudahan dalam bertransaksi,
Maka Sayuni ini bekerja sama dengan e-wallet seperti OVO, ShopeePay, maupun Dana sebagai media transaksi mereka, serta bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung, terlebih pada saat pandemi seperti saat ini. Dan yang terakhir adalah ekspedisi lokal. Guna mendistribusikan produk kepada konsumen, maka Sayuni bekerja sama dengan ekspedisi lokal seperti JNE guna mencapai kecepatan distribusi ke seluruh penjuru Indonesia, yakni dalam rentan waktu 24 jam supaya kesegaran produk tetap terjaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah revenue stream Sayuni. Di sini terdapat 3 sumber pendapatan atau revenue stream dari Sayuni. Yang pertama adalah sharing profit. Untuk sharing profit, sayuran yang didapatkan dari produsen di luar Sayuni adalah 70% bagi mereka dan 30% bagi Sayuni. Karena dengan begitu akan dirasa cukup fair. Pembagian ini dapat dikatakan cukup fair karena di sini Sayuni bertindak sebagai menjembatani dan tidak ikut campur terhadap proses produksi dari produsen luar. Yang kedua adalah biaya jasa pengiriman. Biaya jasa pengiriman yang disediakan Sayuni akan dipatok sesuai dengan kuantitas dan jarak dari pengiriman. Yang terakhir adalah markup price. Sementara penjualan produk sayuran yang dihasilkan langsung dari Sayuni atau tidak dari produsen luar akan sepenuhnya masuk ke dalam pendapatan Sayuni. Next. Nah, di sini ada cost structure. Proyeksi apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan cost structure? Di Sayuni ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya umum atau fixed cost seperti pembayaran gaji karyawan, dan yang kedua adalah biaya variabel, dan semua yang ada di sini selain pembayaran karyawan adalah biaya variabel. Karena variabel cost adalah biaya yang akan berubah menjadi besar atau kecil tergantung pada banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan atau dijual, maka biaya marketing yang akan mengeluarkan banyak cost yang tidak pasti, lalu biaya akomodasi petani yang merupakan biaya untuk memenuhi kebutuhan para petani, lalu biaya transportasi yang merupakan fasilitas untuk menjalankan Sayuni, lalu biaya impor dan biaya maintenance yang digunakan untuk perbaikan bug atau pembaharuan tampilan untuk web dan aplikasi merupakan biaya variabel. Maka semakin banyak produk yang dijual atau dihasilkan, maka biaya variabel akan semakin tinggi dan juga sebalik. Mungkin begitu, karena presentator terakhir adalah saya dan pembahasan juga sudah semua dipaparkan, maka saya kembalikan kepada Mumtaz sebagai moderator. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 7 yang sudah mempresentasikan tentang BMC, yaitu Business Model Canvas Sayur Universal, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, dan juga kepada Bu Tika selaku dosen pembimbing dari Bisnis di Indonesia kelas E. Pada akhir kata, mohon maaf bila ada tutur salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.